Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Krema atau saat ini sedang melakukan kegiatan Krema Talk atau kreasi mahasiswa berbicara. Nah, pada podcast kali ini kita sudah yang ketiga kalinya. Langsung aja perkenalan dulu ya. Nama aku Febrianti Ayu Puspitasari dan di sini ada partner saya. Nama saya Sabrina Farajendri ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kewirausahaan. Sekarang nih kita udah ada kedatangan narasumber yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol, sharing-sharing mengenai kewirausahaan. Boleh langsung aja perkenalan dirinya, Kak? Oh iya, aku Rahmatika Isnaini, biasa dipanggil Iis. Oke. Jadi kita dengar ya narasumbernya namanya Kak Iis. Nah, kalau boleh tahu Kak Iis jualan, ada usaha jualan apa nih, Kak? Oh iya, untuk usaha yang ongoing saat ini aku ada jualan buket atau bouquet. Itu ada jualan buket snack, flowers, ada dried flowers juga. Oh, berarti seputar bunga buket Iya. gitu ya, Kak, ya? Nah, untuk pertama kali munculnya Kak Iis dalam iklankan menjual buket-buket itu. Oh iya, ini cerita aja kali ya. Boleh. Awal ceritanya sebenarnya sebelum buket ini ada beberapa usaha juga, cuma yang emang aku jalaninnya di kotaku ya. Nah, semenjak kuliah itu awal pertama kenapa bisa muncul ide buket berarti ya, itu karena aku kan dari FTI juga nih. Nah, punya beberapa kenalan cutting yang emang notabene kalau teknik itu kan ada 3 step ya, ada step seminar KP, penelitian sama pendadaran. Nah, di situ kan kalau kita sebagai anak kuliah nih, anak ngekos merantau pasti kan over budget banget nih waktu ngasih kakak tingkat kita. Nah, di situ aku mikir kayak gimana ya caranya supaya tetap ngasih tapi hemat. Nah, di situ juga kan kalau misalnya di sekitar UII itu masih jarang ya yang ada offline store, cuma ada beberapa. Nah, di situ biasanya aku nyarinya di Condong Catur di bawah gitu. Nah, di situ aku kayak mikir pertamanya nyoba-nyoba dulu nih ngasih ke orang-orang terdekat dan ternyata feedbacknya baik, jadi aku nyoba untuk buka usaha. Oh, berarti awalnya itu karena buat ngasih ke yang lulus-lulusan Iya, gitu ya, Kak, ya? Terus dikenalin ke teman-temannya. Iya. Terus tuh berarti selain cara promosi kakak untuk pertama kalinya dengan ke teman-teman kakak, cara promosinya lewat apa lagi nih, Kak? Apakah sosial media atau gimana? Jadi kalau dari dulu aku emang sekarang udah banyak ya e-commerce banyak ya. Nah, tapi dari dulu aku memang makainya tuh pakai Instagram. Jadi untuk usaha-usaha itu memang menurutku sampai dengan saat ini penggunaan Instagram tuh masih berpengaruh banget lah untuk akun promosi gitu, untuk media promosi. Selain itu juga ada Shopee. Nah, aku masukin di Shopee juga karena kan sekarang ada beberapa memang platform yang memang menggampangkan ya atau memudahkan penjual atau seller tuh untuk berjualan secara online. Berarti ada platform Instagram dan juga Shopee. Nah, kalau misalnya mesen dari luar daerah, luar kota Yogyakarta atau tempat kakak tinggal itu bisa, Kak? Bisa. Oh, oke. Ini kan kakak kan menjualnya ke teman-temannya gitu ya, Kak. Pernah nggak sih ada di masa-masa sulit menjualnya? Inisiasinya apa? Oke. Kalau sebagai berwirausaha ya, walaupun small business ataupun big business pasti pernah ada masa-masa atau fase-fase di mana jualan kita ini lagi sepi. Namanya juga rezeki ya, nggak selalu lancar gitu. Nah, emang pernah, dan awal-awal itu malah aku nyetok banyak nih bahan-bahan. Tapi emang awal-awal karena emang promosiku juga baru-baru itu adalah semingguan itu nggak ada yang order. Nah, itu emang karena aku juga menyadari mungkin baru ya, namanya juga kita berusaha pasti kayak biang lala lah, ada up and down-nya gitu. Nah, di situ cara aku menginisiasikannya, aku gemporkan lagi cara promosiku gitu. Cara promosiku, dan aku juga tetap latihan gimana sih caranya supaya produk yang aku jual itu menarik gitu dan juga nggak kalah sama pasaran-pasarannya. Nah, itu salah satu inisiasinya yaitu memperbaiki dulu produkku. Yang kedua adalah aku gimana caranya melakukan promosi laginya tuh juga bisa. Waktu itu aku bisa nggak cuma lewat Instagram aku aja, tapi kita bisa endorse di beberapa akun yang memang udah banyak followersnya, yang memang juga harus tetap diperhatikan ya, target pasarannya tetap sesuai dengan target pasaran dari produk yang aku jual. Oh, berarti ini ya, Kak, cari cara gimana supaya mereka tuh tetap kayak gitu dengan cara bucketnya tuh diperbarui lagi, Iya, diindahin lagi, atau dengan cara endorse. Iya.
Terus tuh dari kakaknya kan kakak udah punya pengalaman nih dalam berjualan usaha gitu ya. Jadi manfaat yang kakak dapat dari usaha itu gimana kan? Manfaatnya banyak ya pasti. Yang pertama pasti uang ya, uang. Kita kan pasti merantau itu banyak banget ya pengeluarannya. Nah itu dengan berwirausaha pasti bisa nambah uang jajan walaupun sedikit-sedikit. Yang kedua adalah pengalaman itu yang memang menurut aku benar-benar mungkin nggak bisa aku dapetin nih di waktu lain gitu. Dan yang ketiga adalah relasi dimana awalnya aku nggak kenal nih sama teman-teman fakultas lain, tapi karena mereka order di aku jadi aku jadi punya banyak kenalan gitu. Dan juga dari pengalaman itu juga aku dapat pelajaran karena aku tipe orang yang learning by action. Jadi aku bisa ngambil apa sih yang harus aku perbaiki, apa yang aku dapat itu dari pengalamanku sendiri gitu. Itu sih aku dapat. Jadi teman-teman dari manfaatnya itu nggak cuma uang doang, kita juga bisa dapat relasi, terus pengalaman juga dalam berwirausaha ya kak ya. Nah kalau Kais kan juga masih kuliah kan ya, nah itu gimana sih cara ngaturnya dalam berjualan, terus mengerti cara buat nih? Ngatur waktu ya mungkin. Ngatur waktu sih sebenarnya balik lagi ke kita ya. Kalau memang misalnya kita melakukan sesuatu yang kita niatin itu pasti bisa aja gitu. Dan juga kalau di kuliah berjualan itu kan sesuatu yang bisa kita kerjakan di mana aja. Apalagi aku bukan offline store ya, tapi aku online store gitu. Nah itu paling kalau misalnya lagi ada kuliah aku bisa ngakalinnya itu aku pakai minimal order, jadi H-1 atau H-2 gitu. Jadi aku bisa nge-manage, oh besok aku ada orderan ya, aku bisa kerjainnya malam selepas kegiatan-kegiatan karena yang paling utama adalah kuliah ya gitu. Dari KAI sendiri kan udah jualan bucket nih, ada tertarik gak sih rasa pengen jualan yang lain selain bucket? Kalau jualan yang lain tentunya tertarik ya. Kalau misalnya mau cerita itu aku udah banyak banget jualan yang lain tuh. Misalnya kayak aku buka party planner dekorasi. Nah itu dekorasi jilbab itu banyak banget, udah ya kayak udah nyobain banyak hal lah gitu. Cuma emang kalau untuk saat ini karena aku lagi ongoing kuliah juga, aku memang pengennya ini dulu. Dan emang goals utamaku aku pengen ngebesarin ini sih sampai punya offline store lah insyaallah gitu. Berarti bisa aja nih nanti di masa depan ada usaha-usaha lain dari KAIS juga ya? Pastinya ada dong, dan pengennya sih yang sesuai dengan jurusan tuh ya, jadi biar bermanfaat lah ilmu kuliahnya gitu. Oh kalau boleh tahu KAIS dari jurusan apa nih kak? Aku dari teknik kimia. Oh dari teknik kimia. Kalau sesuai jurusan pengennya jualan apa kak? Apa ya, mungkin kayak skincare kali ya, jadi kan masih ada bau-bau teknik kimianya lah gitu. Boleh nih kak, ada motivasi untuk mahasiswa-mahasiswi supaya berani untuk berjualan, mungkin dari jual dari yang kecil dulu, pelan-pelan gitu. Ya kalau dari aku sih paling gini sih, setiap orang tuh pasti punya macam-macam ide gitu. Nah untuk hal mungkin kebanyakan orang yang mau pemula untuk melakukan suatu usaha itu takut untuk gagalnya gitu. Nah kalau pesan dari aku sih ya, jangan sampai sebuah ketakutan itu jangan sampai ke sebuah ketakutan itu menghambat lah niat baik kita gitu. Karena rezeki itu udah diatur ya, jadi jangan takut untuk nggak laku, jangan takut untuk memulai usaha gitu. Kalau misalnya nggak laku ya kita ambil pelajarannya, kalau misalnya laku kita ambil uang ya gitu. Gitu ya teman-teman, kalau misalnya kalian mahasiswa-mahasiswi mau memulai berwirausaha itu jangan pernah takut gagal, karena dibalik mungkin kalian tuh bakal gagal dulu awalnya ya kak ya, tapi nanti lama-lama kalian bisa tumbuh, bisa juga laku jualannya gitu. Terus tuh kalau boleh tahu tadi kan ada Instagramnya sama Shopee-nya. Nah itu kalau boleh tahu username-nya apa nih kak? Biar teman-teman mahasiswa-mahasiswi FTI ngecek, tertarik minat gitu. Ini boleh sekalian promosi berarti. Oke. Jangan lupa ya teman-teman, follow Instagram is.buket.co.id, Shopee-nya juga sama. Nanti kalau misalnya untuk FTI ada diskon lah gitu. Itu ya teman-teman. Username-nya apa tadi? is.buket.co.id. Oke teman-teman bisa langsung di follow nih IG dan Shopee-nya punya Kak Iis. Siapa tahu teman-teman ada yang berminat untuk membeli. Oke, mungkin ada yang bilang lagi ke Kak Iis seputar. Udah. Berarti cukup ya kak ya dari aku sama Sabrina. Itu ya teman-teman, jadi jangan pernah takut untuk
berwirausaha apapun itu lakuin aja. Itu ya teman-teman, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.